pemirsa Doho TV yang kami muliakan, salam bahagia, sehat, dan sejahtera. Kembali lagi bersama Batara, obat alami Nusantara. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan juga kesejahteraan. Saya Wulan akan memandu acara ini bersama Ki Setia Aji. Baik, Ki Setia Aji boleh diperkenalkan diri? Ya, baik. Nama saya Abi Setiaji. Saat ini usia saya sudah 57 ya. 57, bentar lagi 3 tahun lagi 60. Dan bersyukur bahwa saya dikaruniai kesehatan, masih bisa lari 10 kilo, masih bisa naik gunung meskipun yang pendek-pendek ya, masih bisa keluyuran kemana-mana kalau diajak teman-teman berusuhan gitu ya. Nah, saya sebenarnya bukan profesional di bidang penyembuhan. Profesional itu maksudnya saya kalau membantu orang tidak mengenakan tarif biaya, jadi sukarela itu maksudnya ya. Tetapi bukan berarti kok tidak profesional itu terus ngawur, bukan, tetapi itu untuk sosial, Kebetulan sudah ribuan orang yang kami tolong bersama tim kami di Sanggar Jampi Sae. Baik, luar biasa sekali ya Ki. Jadi nilai luhur Pancasila itu diterapkan dengan gotong royong ya. Ya, betul. Memang Pancasila ini harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa kita lakukan untuk sesama dengan gotong royong ya. Gotong royong itu nanti berupa apa? Saya memberikan apa yang saya bisa, apa yang saya punya ya. Saya punya buah-buahan, ada herba, saya berikan. Nah, nanti dari yang menggunakan, kalau ternyata mampu, dia misalkan memberikan sesuatu, itu juga akan saya berikan untuk yang membutuhkan. Ya, yang membutuhkan pertama misalkan yang membantu saya, terus mungkin juga keluarga saya membutuhkan. Tetapi kebetulan saya sendiri diberi anugerah dari sumber yang lain ya. Nah, itu gotong royong itu perlu untuk diwujudkan. Iya, betul. Baik, sekali lagi boleh dijelaskan Ki mengenai konsep Batara itu sendiri seperti apa? Baik, Batara atau obat alami Nusantara, ini adalah serangkaian metode, kemudian praktek-praktek untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang kita miliki, baik permasalahan kesehatan fisik maupun yang non-fisik, termasuk yang ekonomi, permasalahan kesehatan ekonomi ya, itu juga nanti kita akan bahas bagaimana caranya bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Oke, baik. Jadi Batara itu adalah berbagai macam masalah kesehatan fisik maupun non-fisik ya? Ya, jadi kita mencoba bagaimana mengatasi masalah fisik non-fisik, baik itu berupa kesehatan yang kaitannya dengan penyakit maupun kesehatan lain-lainnya, yang ekonomi lah, tentang ini kegalauan, pencarian diri, itu juga menjadi masalah ya. Itu kita bantu nanti. Baik. Kalau untuk metode pengobatan alami itu sendiri seperti apa kira-kira? Baik. Nah, di Nusantara ini sejak zaman dulu kala ribuan tahun lalu, di relief candi ataupun di naskah-naskah kuno lontar-lontar itu sudah ada tentang metode-metode pengobatan ya. Iya, betul. Baik yang untuk penyakit fisik maupun yang non-fisik. Yang fisik tradisi kita adalah pijat, keroan. Nah, keroan ini tradisi Nusantara itu, di negara lain nggak ada itu. Jarang-jarang kecuali yang terkait dengan kita. Lalu idek-idek, jadi kita tiduran, terus punggung kita diinjek-injek anak kita. Itu juga untuk penyembuhan itu. Itu kalau di Jepang juga ada tekniknya, di Thailand juga ada teknik yang serupa. Banyak manfaatnya juga ya. Nah, itu salah satunya itu. Lalu menggunakan udara segar ini dengan latihan pernafasan. Nanti menggunakan tanaman-tanaman ya. Menggunakan air, kalau ada sungai pakai sungai. Kalau kita dekat laut, air laut itu bagus sekali karena kandungan garam itu membersihkan macam-macam hal. Ya, baik penyakit fisik non fisik bisa bersih dengan air laut. Dan apa yang ada di sekitar kita yang kita pakai. Kalau untuk metodenya sendiri itu bisa pakai cara apa aja kira-kira? Nah, metodenya macam-macam ya. Di Sanggar Jampi Sae dan Padukuhan Beripagung kami sudah mengembangkan lebih dari 80 metode. Berdasar alam. Sekali. Misalkan yang pertama memakai unsur padat atau bumi itu bisa ada batunya ya. Nanti batu kita susun. Orang jalan di atas batu yang disusun itu untuk memperlancar aliran darah. Itu satu. Jalan di atas batu. Ya, nanti ada yang batu besar, sekali orang suruh tidur di situ. Jadi nanti energi dari batu itu bisa membantu penyembuhan macam-macam penyakit lah di situ ya. Kemudian udara segar ini untuk latihan pernafasan. Jadi tanaman-tanaman herbal nanti kita buat ramuan. Kita bentuknya nanti jus atau wedang anget ya, wedang hangat. Juga nanti pakai kombucha dan lain-lain. Juga bahan-bahan lain yang ada di sekitar kita ya.
Oke. Lalu bagaimana Ki kalau untuk unsur itu ada yang kurang volumenya atau kurang selaras? Ya, jadi betul. Manusia ini kan unsurnya tadi ya. Ada unsur padat, unsur cair, ya. Unsur padat tuh ini nih yang kita bisa Fisik, pegang ini ya. heeh. Unsur cair ada darah, ada air liur, Iya, dan betul. segala macam cairan dalam tubuh ya itu cair. Kemudian ada unsur udara nih yang kita hirup, pernafasan kita unsur udara. Betul. Dan unsur api. Unsur Nah, api. menarik gini, unsur padat kalau kita kurang maka kita akan lemes, Oh, tidak kuat, oke, ya oke. tidak kuat. Solusinya apa kalau kekurangan unsur padat? Apa Mbak Bulan? Mungkin ini ya Ki, terlalu lemah gitu Nah, ya. solusinya supaya Banyak berolahraga mungkin. olahraga supaya kuat plus Iya. apa? Makan, Oh, ya kan? oke. Solusinya untuk unsur padat itu makan, udah paling gampang makan, yang olahraga, bergizi. betul. Oke. Unsur air kalau kurang, kita juga pasti lemes, terus dehidrasi itu Iya, macam-macam. betul. Apa solusinya? Perbanyak minum air putih. Minum. Kalau unsur Iya. air gampang minum aja. Iya. Unsur udara misalkan terlalu banyak polusi, pengap, solusinya apa? Di pedesaan gitu. Ya, menghirup udara segar di Menghirup. pegunungan, pedesaan dan lain-lain itu solusinya. Betul. Kalau nggak sempat ya kalau perlu beli tabung oksigen masih. Nah, unsur api ini bagaimana solusinya? Oke. Nah, di tradisi Jawa nanti ada namanya jamasan api, nanti akan kita praktekkan. Dan juga meditasi Bajra Agni. Meditasi untuk mengaktifkan unsur api dalam tubuh karena api ini tidak ada wujudnya dalam tubuh. Kalau air tadi sudah jelas, ada darah, ada air liur segala Iya. macam. Unsur padat ada tulang, ada kulit ya. Unsur udara ini yang nafas kita. Api nggak ada wujudnya. Nah, tapi nanti bisa dilatih dengan meditasi. Kalau yang tradisi Jawa, jamasan api nanti kita perlihatkan. Oke. Jadi kalau untuk di tradisi Nusantara itu ada apa saja Ki? Untuk terapi khusus dengan api itu sendiri. Ya, yang tradisi Nusantara nanti akan kita praktekkan tuh jamasan api. Jadi Jamasan besi membara, Mm-mm. itu ada yang nyebut apa ilat geni atau apa gitu, Oh, apapun sebutannya oke. ya, atau jamasan api. Jadi besi membara nanti ditempelkan ke lidah itu salah satunya. Lalu metode meditasi elemen api atau Bajra Agni. Ini yang dikembangkan oleh seorang pandita di Cilacap. Kebetulan sahabat kita, pembina kita juga. Itu juga akan kita kembangkan supaya tubuh itu menjadi hangat panas. Nah, unsur api itu penting untuk kesehatan karena unsur apilah yang bisa membakar penyakit-penyakit. Terutama juga termasuk kanker ya. Iya. Kanker itu kalau badan kita hangat, ini menurut penelitian dari luar negeri ya, profesor-profesor luar negeri, kalau tubuh kita hangat, maka sel-sel kanker tidak akan berkembang biak. Oh, Itu, jadi seperti pentingnya itu. membangkitkan unsur api itu salah satu. Oke. Nanti juga penyakit yang lain, kalau udah badan kita hangat itu sehat-sehat. Sehat semuanya. Ya. Oke. Baik pemirsa, itu tadi adalah penjelasan dan juga contoh metode pengobatan alami ya Ki. Nah, juga gini, misalkan kita kedinginan ya, Iya. nah saya betul. pakai ini bukan untuk gaya-gayaan saja. Oh, oke. Kalau Ada nggak ada ini fungsinya ya handuk. Ki. Nah, Betul. misalkan kita lagi agak pusing, badannya dingin, digosok begini aja. Di Leher. area Gosok leher kiri belakang. kanan gitu. Berapa kali ya sampai anget gitu ya. Oh, Terus oke. melintang samping gini ya. Punggungnya gini. Oke. Ini gosok. Pakai handuk bisa, pakai handuk, pakai kain apapun ini ya, kain atau handuk ya. Seperti ini dan lain-lain sampai Oke, bawah posisi gini. lain. Nah, ini nanti Oke. akan hangat badannya. Ya, yang masuk angin nanti ini cepat sembuh. Oh, Gitu ya. oke. Jadi Selain kerokan berarti bisa betul, pakai kalau nggak ada yang metode ngerokin, ini pakai ini ya? kerokan Oke, mandiri. betul. Jadi ini bukan sekedar untuk hiasan, tapi ada fungsinya untuk kesehatan. Oke. Nah, kemudian kalau untuk bahan alami itu sendiri apa saja Ki yang bisa dipakai untuk betul. pengobatan? Jadi Batara ini obat alami Nusantara, metodenya alami, Iya. bahannya juga alami. Betul. Tadi ada dari tanah, batu ya tadi ya, udara, Udara, air, tanaman. api, tanaman ini ya. Iya. Ya semua yang ada di alam ini. Bahkan juga yang dari manusia. Misalkan gini, tahu-tahu kita kena pisau luka. Betul. Wah, mau mencari obat kelamaan. Udah pakai air liur aja. Oh, Ya. bisa dimanfaatkan ya? Kasih Ki? air liur, itu bisa. Udah. Sembuh gitu, sembuh. oke. Air liur ada enzim yang bisa untuk membantu penyembuhan luka. Oke, baik. Jadi pemirsa, bahan alami itu sangat mudah ditemukan ya Ki, Betul. baik berupa tanaman, udara, air, api ya. Betul, batu, Dan juga tanah, dan lain-lain. dari sebagian dari manusia. Dari manusia. Oke, seperti air liur tadi Air liur. ya. Oke. Kemudian yang dimaksud dengan obat herbal itu sendiri Nah, apa Ki? Kemudian kalau kita masuk obat untuk menyembuhkan penyakit, untuk menjaga kesehatan, betul. obat herbal itu dari tanaman herbal. Dari tanaman Kita olah. herbal. Nah, cara ngolahnya itu nanti
ada yang bisa direbus, ada bisa dibikin jus, Iya. dibikin wedang. Wedang itu artinya dia cuma dipotong-potong, udah bersih potong-potong, udah dituang air panas, Air sudah panas. selesai. Ada juga nanti kita fermentasi dengan kombucha. Atau kalau kami dengan probiotik khusus. Probiotik itu bakteri baik. Sehingga nanti kualitasnya, kemanjurannya akan lebih meningkat dengan Lebih meningkat probiotik. lagi. Nah, herbal sendiri nanti yang diambil bisa daunnya, ya, bisa kulitnya, nanti bisa rimpangnya, ya, Oke. batangnya juga bisa. Ada Semua beberapa bisa batang. dimanfaatkan ya, Ki? Buahnya, bunganya, gitu ya. Akarnya juga Akarnya bisa. ya itu. Oke. Tanaman herbal. Baik, jadi pemirsa itu tadi ya, obat herbal itu ternyata banyak sekali yang bisa dimanfaatkan ya. Mulai dari bahan dapur juga bisa Betul, dimanfaatkan ya. ya, Ki ya. Dari taman, mungkin dari Kebun kebun sekitar, sekitar, sawah, iya. pinggir jalan, itu semua Bahkan bisa hutan dimanfaatkan. juga bisa dimanfaatkan Betul, ya. juga ya. Oke. Baik, kalau begitu bagaimana Ki kalau pemirsa di rumah mungkin tempatnya itu tidak mudah dicari gitu untuk Kalau bahan-bahannya. misalkan pengen menanam tanaman herbal, Iya, betul. tapi aduh kok nggak punya bibitnya, silahkan kalau mau pesan ke kami ya, Oke, nanti boleh. kita kirimkan ya, Jadi ke pemirsa nomor berapa? 0821 ya 70006478. Jadi pemirsa semuanya ya bisa menghubungi kami untuk memesan tanaman herbal. bibitnya, atau juga ramuan yang udah jadi, Iya, atau betul. khusus probiotiknya misalkan. Iya, betul. Jadi bisa menghubungi kami langsung ya untuk pemesanannya sendiri. Baik. Kalau untuk terapi sendiri Ki, itu bagaimana? Bisa di Betul. Jadi begini pemirsa, ketika kita mengalami suatu masalah kesehatan ya, atau masalah yang lain, ya. terapinya ini tidak bisa hanya satu macam. Oke. Misalkan, nanti kalau saya sakit asam lambung, minum ramuan pasti sembuh. Tidak bisa. Belum bisa dipastikan seperti itu ya. Ki? Karena nanti sangat tergantung dengan pola makan. Pola makan. Pola makan itu apa yang dimakan dan waktu makannya bagaimana. Oke. Pola tidur, pola pikir. Oke, Ya. kalau untuk polanya yang bagus bagaimana Ki? Nah, betul. Jadi kita nanti harus menyesuaikan dengan jam kerja tubuh untuk Oke. waktu makan, waktu tidur gitu ya. Makanan sebaiknya yang alami dan masaknya itu paling pendek. Paling pendek itu maksudnya gini. Tidak Kalau hanya beberapa bisa kali. dikukus, kukus saja. Apalagi kalau bisa mentah. Oh, Contoh iya. buah-buahan atau sayuran tertentu untuk lalapan itu Iya. lebih bagus dibanding yang sudah direbus kemudian digoreng, Digoreng. habis digoreng diapakan lagi, Dikukus, diapakan lagi. Waduh, ya. itu tambah banyak unsur-unsur yang tidak mendukung kesehatan. Dan kemudian kalau tadi ditanyakan juga ya tentang makanan itu tadi ya, Ya, betul. itu memang sebaiknya makanan itu yang alami, yang fresh ya, dari kebun, dari Oke. ini yang bukan yang diawetkan. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan Ki Ya, ya, dari baik. penanya ya. Saya bacakan untuk pertanyaannya. Ini ada dari kebetulan atas nama Bapak Bejamin dan Ya. Ibu Munarah dan Mbak Santi ya, bahwa Ya. mereka ini menderita asam lambung sudah bertahun-tahun. Nah, untuk Bapak Bejamin sendiri itu merasa perutnya sering mual dan kembung hingga lemas apabila jika minum kopi. Nah, kalau untuk Ibu Munarah sering merasa sesak dada. Sesak dadanya. Dan untuk Mbak Santi sendiri itu merasa mual dan nyeri di ulu hati. Hmm. Kemudian itu tuh sudah diobati tetapi belum sembuh juga Ki. Ya, ya. Selalu kambuh dan kadang makin parah. Dari gejala tersebut atau masalah-masalah seperti itu, nah sebenarnya itu apa yang bermasalah Ki? Ya, Dan baik. untuk solusinya bagaimana? Ya, ya. Kita lihat masalahnya itu ya. Jadi ciri-ciri tadi kebanyakan mual gitu ya. Iya, betul. Perutnya ada yang kembung Rasa atau apa tadi. kembung, Terus mual, sesek dadanya sesak di gitu ulu ya. dada. Nah, itu dan mereka juga menyatakan itu asam lambung karena pasti selama ini mungkin sudah pernah ke dokter Iya, atau apa betul. dulu asam lambung. Meskipun nanti kalau menurut kedokteran jenis penyakit terkait asam lambung itu ada beberapa. Nah, kita secara tradisional kita tetap anggap itu pada persoalan lambung ya. Persoalan lambung. Jadi itu bisa saja karena ada nyeri di lambung atau luka di lambung ya. Iya, betul. Kemudian di dinding lambung itu mungkin akibat gesekan dengan makanan atau apa atau apapun juga jadi luka gitu ya. Lalu ada asam lambung produksinya itu berlebihan, kemudian jadi gas naik, dadanya sesek sampai Iya, pusing nyeri segala ulu macam, hati nyeri ulu gitu hati ya. gitu ya, sampai wah kadang-kadang pucat sekali itu
lalu muntah, ada yang muntah enggak tadi itu? Kalau ada mual-mual ya, mual itu betul. biasanya nanti kemudian muntah. Nah kalau muntah itu biasanya kemudian sembuh, karena oke. gasnya keluar, asamnya keluar ya. Iya. Setelah muntah sembuh sebentar tapi. Lalu juga yang jelas tadi ya, kembung atau baru makan sedikit sudah merasa kenyang Iya, karena merasa perutnya isinya mual gas semua. juga. Ini perutnya kok terasa begah itu, isinya begah itu. Betul. Nah itu masalah terkait lambung gitu ya. Terkait lambung. Nah sekali lagi tadi, ini tidak bisa kemudian minum obat ini pasti sembuh. Saya yakin beliau-beliau sudah minum obat Iya. macam-macam, beberapa tapi kali kok ya. kambuh lagi. Sekali lagi, solusi atas suatu masalah tidak hanya satu hal. Satu saja. Nanti perhatikan bagaimana pola makan, apa yang dimakan dan jam makannya, pola tidur, pola pikir, dan lain-lainnya. Oke, berarti Lalu, banyak faktor yang betul, harus diubah suka ya. olahraga apa tidak? Iya, Makin tidak betul. pernah olahraga, tidak pernah bergerak, makin kesehatannya akan terganggu. Oke, baik. Jadi pemirsa yang berbahagia, itu tadi ya ulasan tentang permasalahan lambung ya Ki. Ya. Jadi lambung yang bermasalah itu bukan karena asam lambung aja ya, ada Betul. faktor beberapa yang bisa menyebabkan permasalahan lambung. Nah, Ya. kalau untuk jenis makanan dan minuman itu yang bagusnya yang seperti apa Ki yang bisa kami konsumsi untuk lambung kita? Ya, jadi lambung ini kan nanti dia menyerap dari makanan minuman Iya, masuk ke betul. lambung, diserap semua itu ya, Betul. nanti diproses usus, disimpan semua. Jadi lambung ini perlu sesuatu yang seger-seger. Yang Oke. pertama seger-seger. Buah-buahan, Buah-buahan. pisang, apa ini ada mangga ini Mangga, bagus lah ya. iya. Empon-empon itu juga bagus. Sayuran hijau itu bagus. Oke. Intinya sesuatu yang seger-seger itu bagus untuk lambung. Oke. Kemudian lambung nanti fungsinya kan juga kalau udah makanan itu diserap nutrisinya atau diserap kandungan vitamin dan lain-lainnya, tinggal ampasnya. Oke. Di lambung itu tugasnya bakteri untuk membusukkan Oh, ya. oke, Nah, oke. bakterinya mencukupi enggak? Nah, itulah perlunya probiotik. Biotik. Probiotik itu bakteri baik untuk membantu bermacam-macam proses. Ya. Termasuk dari proses pencernaan itu Benar, sendiri untuk membantu ya, proses Ki, ya. pencernaan, nanti untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dan lain-lainnya itu probiotik. Oke, kalau untuk makanan atau minuman yang tidak disarankan sendiri Nah, itu sendiri. yang jelas gini, kebiasaan terutama kaum laki-laki nih ya, Oke, nih. ngerokok, Oh ya, itu pasti ngopi, banyak sekali. ya kan, sudah ngerokok, ngopi, habis itu makanannya apa? Gorengan itu Waduh, biasanya. itu tiga-tiganya itu sangat berbahaya atau tidak Iya, baik untuk lambung, Betul ya. sekali. Itu biasanya kegiatan setiap hari. Nah, itu dan kebanyakan saya yakin pasti mereka itulah yang penderita asam lambung. Iya. Itu yang perokok, hobi ngopi dan hobi gorengan dalam waktu bersamaan. Lalu makanan instan itu juga tidak bagus untuk lambung ya, makanan instan. Kemudian Makanan cepat saji. makanan gitu cepat ya. saji. Nah, seperti itu tidak bagus untuk lambung. Oke. Jadi dari pola makan itu juga bisa mempengaruhi ya kerja Betul. lambung Nah, kita. Pola makan nanti juga terkait waktunya, waktu Oke. makan. Kalau waktu yang bagus sendiri tuh, Ki? Ya. Jadi terkait lambung, makan dan nanti juga pembuangan ya. Iya betul. Normalnya pagi hari antara jam 5 jam 7 kita harus buang air besar. Oh, Usahakan harus buang air besar. pagi ya Ya harus, jangan sampai ditahan. Kalau tidak buang air besar ada masalah. ada masalahnya. Setelah itu antara jam 6 sampai jam 8 sarapan, nggak apa. Oke. Siang antara jam 11 sampai jam 2 sarapan. Nah, malam itu usahakan sebelum jam 7 makan. Oke. Makan yang berat, yang ada lauk, ada ikan, daging atau apa itu sebelum jam 7. Karena setelah jam 7 nanti kinerja lambung dan lain-lain itu mulai kurang. Jadi nanti kasihan, nanti tidak bisa terserap dengan baik ya. Oke. Gitu. Jadi makan terakhir usahakan sebelum jam 7 malam. Sebelum jam 7 malam. Nah, setelah itu kalau mau makan silahkan, tapi jangan yang berat-berat. Oke. Jangan yang harus dicernanya berat seperti daging. Makan pisang, buah-buahan, Oke. mungkin Lebih roti, disarankannya pokoknya ya. untuk buah-buahan ya. Betul. Ki. Oke. Jadi kalau untuk para penanya sendiri, selain solusi tersebut, Ki, untuk obat herbal yang bisa dikonsumsi itu sendiri apa, Ki? Ya, baik. Nanti akan kita jelaskan obatnya apa, tapi kita akan jeda sejenak dulu. Oke, baik pemirsa, itu tadi ya untuk penjelasan mengenai asam lambung ya. Permasalahan dari asam lambung itu sendiri faktornya bukan dari satu permasalahan saja. Tentunya banyak faktor yang menyebabkan permasalahan lambung itu sendiri ya. Baik, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, kita jeda sejenak.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama Batara, obat alami Nusantara. Pada segmen sebelumnya, kita sudah membahas tentang permasalahan lambung dan juga solusinya. Pada segmen ini, kita akan mempraktekkan membuat ramuan dan juga beberapa tekniknya ya nantinya pastinya. Baik, sebelum kita mempraktekkan membuat ramuan, Ki, tadi ada disebutkan tentang jamasan api. Jamasan api, Oke. baik. Biar Nah, itu pemirsa- sendiri seperti apa, Ki, tekniknya? Jadi dari zaman dulu dengan menggunakan logam ya, logam itu apapun bentuknya dibakar sampai menyala merah ya. Oh, oke. Lalu nanti dijelatkan di lidah. Oh, seperti itu. Memang ini belum ada penelitian Kesannya secara medis. Kalau secara ekstrim medis ya, memang Ki. inilah ciri khas Nusantara. Iya, Tapi ini betul. alami loh, ini api loh. Oh. Ya, tidak ada unsur lain-lainnya ya. Dan ini tidak ada unsur magic mistik yang aneh-aneh. Ini sebenarnya ilmiah. Oke. Di kami sendiri pun nanti Bu Mar pernah melakukan. Belum berani, nanti coba ya. Intinya gini, nanti dalam hati lidahku mampu menahan panas dari besi yang membara. Oke. Dan itu membantuku sembuh dari sakit penyakitku. Ngoten nggih, dalam hati pakai bahasa Jawa atau apa silakan nggih. Nih, Mbah Marzuki ini mendampingi saya untuk ini. Beliau juga ada masalah asam lambung dan lain-lain. Ini nanti ikut praktek apa membuat ramuan herbal. Beliau juga sering membantu orang-orang yang memiliki masalah. Beliau menguasai masalah apa energi itu dengan suwo. Nah, ini juga oke. membantu. Mbah Marzuki nyuwun setunggal. Ini besinya ini membara, jadi panasnya ya mungkin tidak begitu kelihatan, tapi ini panas sekali saudara. Panasnya nih kalau air itu 100 derajat, kalau ini sekitar 300 derajat ya. Jadi dalam hati siap ya, lidahku mampu menahan panas dari besi membara dan membuatku sembuh dari sakit penyakit. Jadi begini, sembuh. Ngapunten, lidahnya keluar panjang. Gimana rasanya? Enak loh, pertama kali ini enak. Padahal kita lihat, ngapunten Mbah, dicelupkan ke air seperti apa? Coba lihat di air. Ini loh, airnya langsung mendidih nih. 300 derajat, enak terus. Enggak panas. Gampang, padahal belum pernah belajar gitu. Tanpa belajar, tanpa apa-apa. Oke. Yang penting tadi afirmasi dan Iya. berdekatan dengan orang-orang yang punya keyakinan yang baik lah gitu. Seperti itu. Terlihat ekstrim tapi ini untuk kesehatan ya, Ki ya. Bisa untuk kesehatan, setidaknya Oke. percaya dirinya tumbuh Percaya loh. diri. Semangat ya. Kita semakin semangat untuk mengembangkan hidup sehat ya Betul. tentunya ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan membuat ramuan herbal, Ki Ya. ya. Baik, untuk Kali asam ini lambung, untuk ya. tekniknya kita pakai yang apa dulu, Ki? Nah, bikin jus dulu. Bikin nanti jus dibantu. dulu. Oke. Monggo. Nah, kita sekarang kebetulan ada mangga. Pakai aja mangga ini karena Oke. lambung memerlukan sesuatu yang seger-seger. Bahan-bahannya Ya, mangga ada dulu. mangga. Nah, mangganya masukkan. Oke, boleh dimasukin. Lalu seperti biasa jahe, ini ada jahe itu jahe. Ini Tambah ya segitu aja, itu nanti untuk sekitar 1 liter itu ya, jahe 1 potong itu ya, nanti ada beberapa cabang itu, itu. Nah, terus tambahkan ini satu lagi, nopo niki temulawak, nopo temulawak ya, atau apa itu, ya. Yang ada apa, bumbu dapur lah. Karena nanti untuk membersihkan lambung ya, supaya gas-gas bersih keluar. Oke, itu udah, itu cukup, nggak usah terlalu kecil, nanti kan di blender. Nah, tuh. Terus daun pandan Bu, daun pandan ini pun. Nah, ini dipotong kecil-kecil pakai tangan, nggak apa. Ini juga pandan ini kalau tiap hari kita minum rebusan daun pandan atau jus daun pandan itu akan sehat, lambung, usus semua akan sehat. Hanya dengan pandan dan jahe, lalu ada jeruk nipis. jeruk nipis. Nih, jeruk nipis untuk nanti menghancurkan apa kotoran-kotoran di lambung gitu. Nah, kenapa? Padahal asam lambung kok dikasih jeruk, jeruk padahal rasanya asam. Ya. Dikit saja. Asam lambung itu bukan soal rasa ya, asam itu sifat. Sifat asam ya. Jadi di semesta ini, di tanah ini juga, kalau tanah sifatnya terlalu asam, tanaman nggak akan tumbuh. Atau hanya tanaman-tanaman bisa tumbuh. Maka perlu lawannya adalah basa. Nah,
kuncinya nanti untuk asam lambung di versi kami ini ditambah areng aktif. Oh, wow. Ya, areng aktif beli aja di toko seperti ini. Contohnya nih, Norit. Untuk fungsinya sendiri apa Ki? Ini Kita menyerap bisa asam, Melambung. menetralkan asam dan ini menjadi tubuh kita jadi basah. Oke. Kalau lebih basah nanti kanker juga nggak akan tumbuh gitu ya. Betul. Gasnya akan diserap oleh ini. Oleh Cepat arangnya sembuh. sendiri. Ya, coba Oke. ditambah air. Airnya pakai air kelapa silahkan. Kalau tidak ada, kalau bisa pakai air patirtan. Sekali lagi air patirtan itu sumber mata air yang didoakan banyak orang. Nah, kalau didoakan banyak orang itu energinya akan bagus sekali. Dan itu sudah diteliti oleh Profesor Masaru Emoto dari Jepang. Air yang diberi doa-doa, diberi kata-kata baik itu akan sangat bermanfaat untuk kesehatan. Dan juga spiritualitas ya Mbah, Mas Budin yang paham tentang mata air atau sumber-sumber di Kediri. Nah, silahkan di blender. Oke. Oke, cukup, lalu dicicipin. Sekali lagi, ramuan ini harus sehat, alami, enak. Sae. Maka kami membuatnya jampi sae. Pisai. Sehat, alami, enak. Dicicipi enak. Ini jelas sehat dan alami. Nggak ada unsur kimia atau unsur pengawet. Tapi apakah sudah enak? Kurang ya. Kurang apa? Kurang apa? Kurang Manis. rasa manis ini. Nah, tambah madu atau pakai gula aren, ya itu tinggal itu aja. Ini Pak gula aren. Ya, kalau ada madu, kalau nggak ada gula aren. Oke. Yang Untuk penting jangan pakai takarannya? gula pasir ya. Nah, kira-kira aja kalau segini mungkin 2 sendok makan atau 4 sendok teh itu ya. Nanti dicicipin ya, selera kadang-kadang dan tergantung kualitas madunya ya. Nanti kalau madunya bagus sekali ternyata manis itu. Ada juga madu yang nggak begitu manis tergantung jenis bunga yang dikonsumsi oleh lebahnya. Oke. Nah, coba itu dulu. Nah, kemudian untuk lambung perlu probiotik. Nah, probiotik itu kalau di Jawa, Nusantara ditambah tape. Coba Mbak, Oke. tapenya sekalian. Kita tambahkan tape. Jadi tape ini mengandung probiotik. Sehingga nanti proses pencernaan ya, proses untuk pembusukan itu bisa berjalan lebih baik ya. Tape ini jadi tape ketan, tape singkong sama saja. Cukup, cicipin. Coba, udah sementara cicipin ya. Nanti soal kehalusan bisa dilanjutkan, tapi dicicipin dulu. Apakah sudah enak? Coba Mbak Mar, cicipin. Nanti jangan-jangan ini nanti terus dituang ke gelas. Apakah enak? Gimana rasanya? Sat. Enak sekali. Wah, top. Nah, ini sudah selesai untuk ini. Nah, Oke. ini coba dituang ke gelas, nanti ditambah ini untuk supaya makin manjur mengatasi asam lambung. Oke. Minum ramuan kita biasanya 2 hari sembuh. Bahkan kami dulu dapat pesanan dari Duta Besar Belgia ya, orang Belgia ini. Dia pesan kami buatkan 2 botol seperti ini sembuh katanya. Nah, kira-kira itu. Terus ini untuk 1 liter ditambah 4 butir ya, 4 butir saja nanti terus diaduk. Monggo nih, segitu 2 butir aja. 2 butir untuk ini. Jadi Norit ini ya, pil warna hitam. Ini orang taunya untuk diare, betul untuk diare bagus. Tapi juga ini sifatnya basah. Dia akan mengatasi asam, ya, Oke. mengatasi keracunan juga. Ya, jadi untuk yang keracunan minumlah Norit. Gitu. Yang asam lambung, asam urat pakai ini juga. Taruh mana Pak? Ye, itu nanti situ terus diaduk. Nah. Oh. Baik, ya. Nah, ini yang versi jus. Sekarang yang untuk orang-orang sepuh-sepuh seperti Mbah Marzuki pakai wedang ya. Wedang itu minuman hangat. Coba Mbak Mar, Iya. ini tadi ada jahe. Nah itu jahe merah. Nah, tinggal langsung ini tadi udah dicuci. Iya. Potong-potong pakai pisau kecil-kecil, dikit aja langsung masukkan sini. Nah, nanti ini air panasnya ini. Nah. Oh, itu dulu. Terus ini ada yang lain. Apa yang ada di dapur?
Ada kunir, pakai kunir. Ada temulawak, temulawak. Nah, Kalau mungkin dari salah satu bahan tidak ada Ki, gimana? ya gitu. Jadi misalkan kita memberi resep, wah ada 7 macam bahan Iya, tadi ya. betul. Kita hanya punya 3. Sudah 3 itu buat saja. Oke. Ya, buat saja. Lalu bagaimana kalau nggak punya ini? Waduh, ini Menurut- harus beli di apotek kelamaan. Areng kayak gini bisa, sama saja. Ini Oh, taruh oke. areng. Maka di Jogja itu ada yang orang jualan kopi jos, kopi Oh dikasih iya, areng. betul betul. Itu sehingga orang yang asam lambung pun aman karena Oh, ada iya. arengnya itu tadi. Arengnya itu tadi. Ya. Areng yang menyala. Betul, areng menyala itu. Sudah, Pak. Oke, itu pandan. Dan Oke. Dan terus potong kecil. Kalau untuk mengonsumsinya Ki, lebih baiknya berapa kali Nah, sehari? betul. Ramuan herbal sebaiknya dikonsumsi sebelum makan. Sebelum makan Sehari kalau untuk penyembuhan bisa 3-4 kali. 3-4 Sebelum kali. makan dan sebelum tidur ya. Oke. Nah, biasanya juga, saya juga minum obat dokter. Nah, obat dokter itu umumnya setelah makan. Jadi kalau ini sebelum makan, nanti kira-kira 15 menit kemudian Mengonsumsi baru obat makan. herbal. 15 menit kemudian baru minum obat dokter. Jadi jedahnya kira-kira setengah jam minimum. Ya, antara obat herbal dan obat dokter. Kalau terlanjur kecampur, nggak apa-apa. Ini nggak akan berbahaya. Oke. Yakin ya, yakin. Misalkan, wah minum obat dokter tapi pakai wedang jahe, nggak apa-apa, wis toh. Tenang aja. Aman ya, Hanya pemirsa nanti ya. kandungannya itu mungkin ada yang saling bertentangan, Oke. tidak efektif. Nah ini tinggal diberi air dan gulanya, coba gulanya pakai gula batu ya. ya, Pak. Tapi kalau bagus gula aren atau madu. Oke, udah kita aja langsung diaduk. Diaduk. Nggak pakai ini. Oke, monggo pakai gula aren boleh. Nanti habis ini cicipin, setelah diaduk coba dicicipin. Nah, coba cicipin dulu Bu. Gulanya taruh. Kalau untuk mengonsumsi misalkan bertahannya beberapa bulan, itu lebih baiknya disimpan di mana Ki? Ya, memang kalau hanya seperti ini aja, gimana rasanya? Baik. Sudah enak? Sudah. Wah hebat, udah pinter loh. Nanti kita buka warung angkringan khusus ramuan Iya. wedang ini, hebat ini. Jadi kalau ramuan biasa ini masukkan kulkas paling 3 hari, 4 3 hari, hari ya, bertahannya maksimum ya. 2-3 hari, Oke. 4 hari tergantung bahannya. Kalau untuk yang awetnya lama Ki, Nah, itulah diberi probiotik. probiotik. Yang tadi udah kasih tape, ini coba ditambah tape Bu, enak nggak? Oh iya. Wedangnya ditambah tape. Jos lagi itu nanti. Tambah tape, ini tambah probiotik. Nah, Oke. kalau nanti pemirsa mau belajar membuat ramuan pakai probiotik dari kami, bisa pesan ke kami probiotiknya di nomor berapa? 0821 7000 6478. Ya, probiotik itu bakteri baik. Oke, Jadi ini betul. kalau suatu minuman dikasih probiotik bisa tahan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ya betul. Kalau Dan mungkin kualitasnya makin baik. betul. Kalau ada masalah lambung ya jangan ditahan-tahan ya, segera diobati. Betul. Karena memang bahan yang kita praktekkan juga mudah dicari ya. Ya. Dan pastinya kalau mungkin pemirsa membutuhkan bahan tanaman herbalnya juga bibit-bibitnya kita menyediakan Betul. ya. Kalau pemirsa berkenan untuk pesan bisa melalui WhatsApp nomor kami di 0821 7000 6478 ya. Mungkin Termasuk kalau ini nanti juga kita probiotik berikutnya nih, ini namanya kombucha. Yang ini Oke. sebenarnya kombucha. Nah ini kalau saya tambah kombucha nanti tolong dicipin Bu. Iya. Sedikit aja takarannya coba. Iya. Nah kira-kira 1 sendok teh untuk 1 gelas. 1 gelas. Kita kira ya, nanti soal selera. Gimana rasanya? Aduh, mendak nikmat. Tambah enak. Ada rasa apanya lagi nih? Ada Ada kecutnya asam-asamnya, sedikit, asam-asam ya. sedikit, Ya. tetapi untuk Ya, asam lambung manis. bagus karena ini Oke. bakterinya yang kita Ya. ambil. Itu ya. Baik. Jadi bedakan rasa asam dengan sifat asam. Sifat Itu asam sebenarnya dan ada rasa bedanya, asamnya ya. Ya. Oke. Meskipun ada yang sama ininya tapi secara umum itu berbeda. Berbeda. Oke. Baik pemirsa, itu tadi rangkaian ya proses untuk membuat ramuan herbal ya. Baik bahan-bahannya, metode dan juga teknik yang sudah kita praktekkan ya. Mungkin nanti pemirsa bisa mempraktekkan sendiri di rumah ya, karena bahannya juga mudah dicari, mudah ditanam sendiri mungkin dari segi tanaman yang bisa ditanam ya. Kalau untuk mungkin pemirsa berkenan untuk pesan bibitnya juga bisa hubungi kami. Mungkin yang berkenan untuk pesan ramuan atau jampinya, jampi saya ya namanya, nanti bisa pesan di nomor WhatsApp tersebut di nomor 0821 7000 6478. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut ke segmen untuk berikutnya ya, kita jeda sejenak.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama Batara, obat alami Nusantara. Pada segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang permasalahan pada lambung ya, dan juga solusinya obat herbal, dan kita sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat ramuannya tadi ya. Baik, nah sebelumnya tadi disebutkan bahwa manusia itu ada unsur energi, Ki. Nah itu Ya. seperti apa? Baik, ya betul. Jadi energi ini bisa menggerakkan apa yang ada dalam diri. Oke. Dan juga energi ini dihasilkan dari apa yang kita masukkan ini loh, melalui wajah kita ternyata. Oh, oke. Apa yang pertama? Makanan, Makanan, minuman. Ini udara, udara yang Ini dihirup, telinga. pendengaran. mendengarkan suara, mata melihat. Jadi gini, makanannya sehat, minumannya sehat, tapi kalau pas makan mendengarkan sesuatu yang enggak menyenangkan, apakah jadi sehat? Jadi kurang nyaman Tidak, ya. kurang nyaman. Oke. Mungkin makannya juga enggak Jadi terganggu. terganggu lah. Pas ini melihat sesuatu yang mengerikan, udahlah pasti makanannya akan terganggu. Iya, Semua betul. harus sehat, dan ternyata energi kita dari sini diolah di perut. Banyak hal yang Gitu ya. mempengaruhi ya. Nah, selain itu juga ada energi yang sudah diberikan oleh orang tua kita, ibu kita waktu kita di dalam kandungan. Ya, betul. Di dalam kandungan kan ini semua nggak berfungsi, Iya, betul. ya kan? Hanya melalui tali pusar. Hmm, Nah, itu nanti akan coba kita bantu mengaktifkan. Nah, tetapi kita ini juga ada contoh energinya bagus sekali. Iya, betul. Mbah Marzuki usia berapa, Mbah? 75. 75. Kalau Tapi- dilihat nih auranya sehat ya, Iya, Mbak. sehat. Masih Sangat-sangat kerja apa, Mbah, sekarang, Mbah? masih. Sekarang kita ini ya ikut Tukang gitu ya? ya orang erection atau orang lapangan di proyek gitu loh. Waduh, di Oke. proyek-proyek bangunan masih Sangat kuat ya. Masih sering ke mana, Mbah? Punden-punden, tempat-tempat jauh itu ya? Sering sekali. Wah, ini masih Oke. keliling kemana-mana. Masih keliling Hebat ini. kemana-mana, Mbah hebat Marzuki sekali, ini. masih Tadi kuat. malam itu di Pamuksan Joyoboyo. Waduh, Oke. jadi ini Kalau contoh boleh tahu kuatnya. rahasianya apa nih? Nah. Oke. Nah, ini rahasianya ya seperti ini tadi, minumnya Herbal. ramuan Herbal. Ramuan herbal. Oke. Wah, luar biasa. Dari kecil, Mbah, minum ramuan herbal? Rutin, ya? Dari kecil sampai tua. Sampai Oh, sekarang. oke. Biasanya apa yang diminum, Mbah? Ya ramuan herbal ini. Seperti ini tadi ya? Seperti ini tadi. Pon-pon tadi, apa yang ada di dalam? Oh, Dan iya. sehat, rasa dalam adicara telinga juga itu terdengar baik. Oke. Ya, baik. Baik, terima kasih, Mbah. Sangat Luar menjaga biasa. stamina daya tahan tubuh juga ya Ya. pastinya ya. Oke. Baik, untuk yang tadi Ki, terkait dengan energi itu Ya. bagaimana? Apakah bisa mempermasalahkan dengan lambung kita Iya, juga? betul. Jadi kalau energi kita kurang bagus, kotor ya. Betul. Misalkan kita hirup udara kotor tadi yang pus. Iya, betul. Rokok terus-terusan. Iya, betul. Otomatis lambung terganggu. Apalagi udah ngerokok kerjaannya dia apa di depan diesel. Oh, Waduh, iya. uap itu kotor. Udah semuanya, nggak hanya Udaranya- lambung, semua organ terganggu. Udah polusi Betul. ditambah asap Polusi rokoknya itu akan- juga ya. Itu energi kotor ya. Sebaliknya juga ketika lambung kotor, maka energi kita pun juga tidak akan bagus gitu ya. Oke, betul. Maka itu harus dibersihkan dulu. Ya. Nah, kalau untuk metode atau cara membersihkannya sendiri itu seperti apa Ki, Nah. kira-kira? Cara membersihkan termasuk ini dengan jamasan api untuk membersihkan energi kotor. Wow. Jadi contoh ini waduh nyala, Mbah. Coba, Mbah, nyun setunggal, Mbah. Panas nih. Terlihat ekstrim ya. Oh, ini panas sekali. Waduh, ini panas sekali tapi nah, ini juga ini contoh memberikan energi negatif. Oke. Keyakinan burukku, pikiran burukku, pergilah kamu. Lenyap ini. Coba Mbak Mar yang kedua kali ya sekarang ya. Ya. Sepanjang hidup belum pernah ya. Belum. Lidahnya keluar. Lagi. Jos. Gimana rasanya? Mbah, ngapunten panas. Enak, hangat. Digi. Terkesan ekstrim Ini sekali loh, ya. panas sekali loh. Nggak sembarangan. Oke. Ini contohnya seperti itu, membersihkan Oke. energi negatif ya. Selain dengan pernafasan, jadi bisa kita praktekkan tarik nafas, masuk ke dalam, lalu semua yang negatif, perasaan negatif, pikiran negatif, kita hembuskan melalui mulut. Lepaskan yang negatif. Tarik nafas, cahaya terang masuk. Semua yang negatif, entah perasaan negatif, kebencian, kemarahan, pikiran yang ruwet, keluar. Bersih. Nah, seperti itu. Itu membersihkan energi negatif ya. Mungkin ada metode lain Ki untuk membersihkan itu selain dari
hal tersebut. Ya, yang paling penting untuk membersihkan energi negatif adalah sumber energi yang bersih. Kan Oke. udara, cari udara yang bersih ya. Makanan yang bersih, yang alami tadi ya. Betul. Nah, kemudian pikiran juga yang positif. Nah, kalau sudah bersih, nanti kita bisa mengaktifkan energi yang dikaruniakan waktu kita di dalam kandungan oleh ibu kita itu ya. Betul. Ya, kita nggak pakai mata, nggak pakai mulut, tapi bisa hidup, berkembang. Nah, itu kita coba praktekkan sekarang. Oke, boleh. Ini kalau dalam bahasa Jawa ada yang nyebutnya nanti sebagai suwo atau apa untuk pengobatannya ya. Oke. Mau disuwo, dikirim energi dari jauh, atau diaktif apapun juga. Nah, intinya coba pemirsa mau duduk, mau berdiri, mau tiduran, kalau yang memang sekarang lagi sakit atau apa, duduknya di kursi silahkan bebas nih ya. Nah, kunci pertama adalah lidah tekuk ke atas. Pejamkan mata, lidah tekuk ke atas. Lidah tekuk ke atas ini akan mengaktifkan kelenjar, menghasilkan enzim berupa air liur. Nah, itu nanti berupa air liur ini masukkan ke perut, ditelan, itu menjadi energi nanti untuk menyembuhkan, memperbaiki kerusakan sel, membantu pencernaan dan lain-lainnya. Perhatikan nafas, nah itu juga nanti energi akan mengalir dengan memperhatikan nafas. Begitu air liur terbit langsung ditelan, sehingga membantu proses pencernaan, membantu perbaikan sel-sel yang rusak, membantu penyembuhan. Perhatikan nafas, ikuti nafas keluar, nafas masuk, lalu sadari nafas kita. Barangkali ada yang terhambat atau kurang lega, disadari saja. Juga sadari fungsi nafas. Sadari kita menghirup oksigen, dan oksigen ini juga bersama-sama nutrisi akan menjadi energi yang menggerakkan kehidupan kita. Sadari fungsinya, sadari juga betapa pentingnya nafas. Kita bisa tidak makan minum, puasa berhari-hari berminggu-minggu, tetap hidup, paling hanya lemas. Tetapi nafas paling lama 1,5 menit, 2 menit. Tidak bernafas maka hidup kita berakhir. Sadari, lalu masuk ke dalam lagi, kita bersyukur atas nafas kita. Dengan cara masing-masing silahkan mensyukuri nafas, bersyukur ke Sang Pemberi Hidup. Dengan mensyukuri nafas ini, energi mengalir. Kemudian dalam hati juga perintahkan seluruh jalur energi, pintu energi terbuka aktif. Diperintahkan dalam hati seluruh jalur energi dan pintu energi terbuka aktif, menyerap energi dari semesta. Energi semesta ini energi dari mana? Dari Sang Pemberi Hidup, dari Tuhan. Energi mengalir ke tubuh kita. Di mana pikiran berada, energi mengalir. Mari pusatkan perhatian ke bagian tubuh yang perlu kita rawat. Sekarang ini fokus kita adalah di lambung. Perhatikan lambung. Lalu dalam hati, lambung bekerjalah makin baik. Lambung bekerja makin baik. Kemudian kita kirim ke seluruh organ dalam tubuh. Seluruh organ dalam tubuh bekerjalah makin baik. Yang terasa sakit, nyeri, pegal, ngilu, tidak nyaman, sembuhkan dirimu. Sembuh. Semua organ, semua bagian tubuh yang terasa sakit, pegal, nyeri, ngilu, sembuhkan dirimu. Energi mengalir, menyembuhkan bagian tubuh kita yang terasa sakit, pegal, ngilu, tidak nyaman. Lalu kita serahkan ke Sang Pemberi Hidup dengan cara masing-masing, sesuai keyakinan masing-masing. Bersyukur, berserah diri ke Tuhan yang Maha Pengasih.
energi mengalir dengan jelas, terasa. Kita bersyukur, pasrah diri, dan kita akhiri latihan ini penuh syukur, terima kasih. Dan kita sadari sekarang sedang posisi istirahat, tubuh kita istirahat, kita minta aktif kembali. Seluruh tubuhku aktif kembali, aktif kembali, aktif kembali. Gosok-gosokkan telapak tangan. Resap ke mata, wajah, seluruh tubuh supaya energi mengalir makin lancar. Nah, gimana Mbak Mar? Enak. Enaknya gimana? Dicet-dicet. Oh, terasa ya getarannya ya. Ya, itulah aliran energi. Mbak Wulan gimana rasanya? Sangat hangat. Hangat lagi ya. Iya, Ya, memang betul. energi mengalir itu pasti hangat. Oke, baik pemirsa, ya demikian untuk episode kita tentang Batara, obat alami Nusantara. Pada segmen ini kita sudah menjelaskan untuk bagaimana permasalahan lambung ya, dan juga solusinya, dan juga obat herbal yang bisa dikonsumsi atau bisa dipraktekkan sendiri di rumah nantinya ya untuk ramuannya. Mungkin untuk pemirsa yang mau konsultasi dan juga memberikan pertanyaan ya, silahkan hubungi kami di nomor 0821 706478 ya, dengan menyebutkan nama, alamat, dan juga permasalahan yang dialami. Mungkin bagi pemirsa juga yang berkenan untuk memesan bibit tanaman herbal dan juga ramuannya ya, bisa menghubungi kami juga di nomor tersebut di 0821 706478. Baik pemirsa, demikian episode Batara, obat alami Nusantara. Saya Wulan dan Kistia Aji dan juga tim yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih agar semakin semangat untuk hidup sehat ya. Kita salam Batara. Salam Batara. Kita ikutin bersama ya. Oke, boleh dimulai? Pertama, bio. Bio. Ini kiri bio. Silang bio. Hiat, Hiat. hidup lebih sehat. Salam Batara, bahagia sejahtera.